Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah adalah pribadi yang mulia dan menjadi teladan terbaik bagi umat muslim, baik dalam bersikap maupun bertutur kata. Salah satunya terkait kesabaran. Rasulullah merupakan sosok yang sangat sabar, meski mendapat perlakuan kasar dari orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan mencobanya dengan cobaan yang tidak ada obatnya. Jika dia sabar, maka Allah memilihnya, dan jika dia ridho, maka Allah menjadikannya pilihan. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 46 yang artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Terdapat sebuah riwayat yang menggambarkan betapa sabarnya Rasulullah ketika ditampar seorang pemuda Badui. Kisah tersebut tercantum dalam kitab Nawadir, Hikayat 45 Mukjizat Rasul karya Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qulyubi. Namun sebelum saya melanjutkan kisah ini, silakan Anda subscribe channel ini, komen, like, share dan tekan tanda lonceng di bawah ini, agar channel ini bisa lebih berkembang dan bisa memberikan yang terbaik untuk Anda semua. Terima kasih. Suatu hari, Rasulullah datang ke rumah putrinya, Fatimah, dalam keadaan sangat lapar. Di perut Rasulullah, terdapat batu yang terikat dengan tali. Sayangnya, Fatimah juga tidak memiliki persediaan makanan apapun. Bahkan Fatimah dan dua cucu Rasulullah, Hasan serta Hussein, sudah menahan lapar selama 3 hari. Dengan rasa iba melihat dua cucunya, Rasulullah meninggalkan rumah Fatimah dan menuju sumur. Di sumur tersebut, Rasulullah bertemu dengan seorang pemuda Badui. Rasulullah kemudian menawarkan jasa menimba air kepada si Badui itu, yang sedang dalam perjalanan. Si Badui setuju, menyerahkan timba kepada Rasulullah dan menjanjikan imbalan 1 kurma untuk 1 timba. Rasulullah kemudian menimba sumur itu. Tetapi, penimbaan selanjutnya, tali yang dipegang Rasulullah terputus dan timba jatuh ke dalam sumur. Si Badui marah dan menamparkan Rasulullah sembari menyerahkan 24 butir kurma. Si Badui lalu berusaha mengambil timba itu dan ketika berhasil, dilemparkannya timba tersebut ke arah Rasulullah. Rasulullah sama sekali tidak bergerak dari tempat berdirinya maupun marah atas perlakuan si Badui. Rasulullah hanya tersenyum dan mengambil upah yang telah diberikan. Lihat tenang dan sabarnya sosok yang dimarahi tadi, si Badui menjadi berpikir sembari melanjutkan perjalanan. Maklum, pemuda itu belum pernah bertemu langsung dan hanya mengetahui sosok Rasulullah dari orang-orang Arab sekitar. Si Badui keheranan dengan tenangnya Rasulullah. Beberapa saat kemudian, barulah dia berpikir bahwa orang yang telah ditamparnya adalah Nabi Muhammad. Pemuda itu ketakutan seketika. Karena merasa sangat bersalah, si Badui memotong tangan yang telah dia gunakan untuk menamparkan Rasulullah. Badui itu kemudian berjalan menuju masjid. Banyak orang bertanya mengapa tangannya sampai terpotong. Aku telah menamparkan wajah seseorang, dan aku berpikir itu adalah Muhammad. Aku takut akan tertimpa musibah, maka aku memotong tangan yang telah kugunakan untuk menamparnya, kata pemuda Badui itu. Sahabat Salman datang dan mengantarkan si Badui ke rumah Fatimah. Di sana, Rasulullah sedang duduk sembari memangku kedua cucunya. Dengan penuh ketakutan, si Badui berkata, "Wahai Muhammad, maafkan aku. Aku tidak tahu jika yang kutemui dekat sumur adalah dirimu." Mendengar ucapan si Badui, Rasulullah tersenyum. Malah Rasulullah mengatakan kepada pemuda itu, dia telah menjadi penyelamat bagi cucu-cucunya. Subhanallah. Dalam kisah lain Rasulullah begitu sabar ketika diludahi oleh seorang Yahudi, bahkan Rasulullah memaafkan orang tersebut. Dikisahkan orang-orang kafir Quraisy menyewa seorang Yahudi untuk menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di jalan yang biasa dilewati Nabi untuk menuju Ka'bah,
Orang Yahudi tersebut berdiri menunggu Nabi. Di saat Nabi lewat, dia memanggil Nabi. Nabi yang selalu menghormati orang lain, pun menengok. Di saat itulah orang Yahudi tersebut meludahi wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi tak bereaksi, tidak sedikit pun menunjukkan rasa marah. Keesokan harinya, Nabi kembali menuju Ka'bah melewati jalan yang sama. Dan beliau menyaksikan si Yahudi ada di tempat kemarin mencegatnya. Sesampainya di tempat yang sama, Nabi kembali dipanggil dan diludahi seperti sebelumnya. Kejadian itu terus berulang selama beberapa hari, hingga suatu hari Nabi tidak mendapati lagi orang yang meludahinya tersebut. Nabi dalam hatinya, kemana gerangan orang yang selalu meludahiku? Setelah sedikit mencari informasi, Nabi mengetahui kalau orang tersebut sedang sakit. Nabi pun pulang ke rumah untuk mengambil makanan yang ada, membeli buah-buahan, dan berjalan menuju rumah si Yahudi untuk menjenguknya. Sesampainya di rumah si Yahudi, Nabi pun mengetuk pintu. Dari dalam rumah, terdengar suara lirih Yahudi yang tengah sakit mendekati pintu sembari bertanya, "Siapa yang datang?" "Saya, Muhammad," jawab Nabi. "Muhammad siapa?" Terdengar suara Yahudi itu kembali bertanya. "Muhammad Rasulullah," jawab Nabi lagi. Setelah pintu dibuka, alangkah terkejutnya si Yahudi, menyaksikan sosok yang datang adalah orang yang beberapa hari lalu dia ludahi wajahnya. "Untuk apa engkau datang kemari?" tanya Yahudi itu lagi. "Aku datang untuk menjengukmu, wahai saudaraku, karena aku mendengar engkau sedang sakit," jawab Nabi dengan suara yang lembut. "Wahai Muhammad, ketahuilah bahwa sejak aku jatuh sakit, belum ada seorang pun datang menjengukku. Bahkan Abu Jahal yang telah menyewaku untuk menyakitimu pun tidak datang menjengukku, padahal aku sudah beberapa kali mengutus orang kepadanya agar ia datang memberikan sesuatu kepadaku. Namun engkau, yang telah aku sakiti selama ini dan aku ludahi berkali-kali, yang pertama kali datang menjengukku," kata Yahudi itu terharu. Ia pun lantas memeluk Nabi, mengucapkan maaf, dan dalam sebuah riwayat disebut menyatakan masuk Islam. Subhanallah, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang sudah berkunjung ke channel ini. Jangan lupa untuk komen, like, share, subscribe, dan tekan tanda lonceng di bawah ini agar channel ini bisa lebih berkembang dan bisa memberikan yang terbaik untuk Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.